Shalom alaihim, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang oleh karenanya pagi ini kita dapat bertemu lagi di dalam renungan embun pagi Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Tuhan menganugerahkan Radio Petra bagi kita sekalian dengan semangat The Voice of Love and Peace adalah daya bagi kita untuk selalu bertanya, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Itu semua demi mengingat cinta kasih Tuhan yang menjadi sumber pengajaran bagi kita untuk mewujudkan hal baik di dalam kehidupan sehari-hari terhadap siapapun itu, sesama dan juga alam semesta ciptaan Tuhan. Maka ketika Tuhan memberi hari baru bagi kita sekalian, dengan segala keberadaan apapun kondisi yang ada pada diri kita masing-masing, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Kita akan menghayati sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Semoga kita senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasih karunia dan rahmat itu, sehingga nilai-nilai kebaikan, kebenaran karena kasih Tuhan dapat kita wujudkan untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Berdasarkan pewartaan Mazmur 130, Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dengan tema takut pada Tuhan. Kita akan masuk dalam suasana doa, mohon kelangsungan berkat dari Tuhan, yang kita imani dengan Roh Kudus yang bekerja, agar kita dimampukan mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, yang meneguhkan semangat hidup kami sehingga Engkau berikan hari baru bagi kami. Hari ini kami berhimpun bersama melalui renungan embun pagi pada Radio Petra FM. Pada hari Kamis 23 Maret 2023, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berikan hari baru bagi kami. Dengan segala keberadaan hidup kami, Engkau siapkan kami untuk melaksanakan tugas kewajiban di hari ini. Kami hendak mendasari dengan kesediaan mendengarkan sabda Tuhan sebagai bukti Engkau yang peduli pada kehidupan kami, dan kami menanggapi apa yang Tuhan nyatakan dengan firman-Mu itu. Tuhan siap mendengar, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kami meyakini Engkau memampukan kami dengan Roh Kudus yang bekerja. Memampukan hamba-Mu ini ya Tuhan,
dan juga setiap para sahabat Petra dimanapun berada, agar dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Sejati, Putra Tunggalmu, Juru Syafaat, kami berdoa kepadamu Tuhan, mohon kelangsungan berkat. Amin. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ungkapan pemazmur adalah nyanyian syiarah. Demikian sabda Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Di dalam istilah yang seringkali muncul ketika mengikuti kegiatan di sekolah atau berkuliah, atau mungkin dalam sistem kemiliteran, ada ungkapan seseorang yang dianggap sebagai guru, dosen, atau pimpinan disebut sebagai killer. Bisa karena guru, dosen, atau pimpinan atau komandan ini berkarakter yang demikian. Mungkin karena merasa mampu, pandai, kuat secara fisik, dengan suara yang menggelegar, atau mungkin karena cara atau metode yang disampaikan dengan disiplin yang begitu keras. Tidak ada yang berbisik, ribut, apalagi gaduh, bisa marah, memberi hukuman atau memberi perintah buta yang tidak boleh ditolak dan harus dilaksanakan murid, mahasiswa, ataupun anak buah. Dapat terbayang atau mungkin kita sebagai murid atau sebagai mahasiswa atau sebagai bawahan terkena dampaknya, menjadi serba salah, menjadi serba takut, mengakibatkan ada ketidakgairahan atau bahkan mungkin merasa depresi. Atau mungkin juga kita menjadi pelaku yang dinilai oleh orang lain sebagai killer atau the killer. Bapak, Ibu, saudara sekalian, memang ini tidak terelakkan. Namun kalau kita perhatikan pula, ada banyak hal yang membuat kita kemudian dari dengar-dengaran atau ada hal yang kemudian secara langsung kita ungkapkan rentang waktu sekian lama, mungkin dalam satu kesempatan pertemuan ketika sudah selesai sekolah, lulus kuliah, ataupun mungkin keakraban dalam percakapan ketika sudah tidak bersama lagi dengan yang disebut sebagai killer,
Mungkin dalam satu reuni, ungkapan-ungkapan tentang bagaimana kemudian yang disebutkan sebagai pribadi yang ternyata pertemuan itu bisa menjadi cair, bisa menjadi cara gelak, tawa, canda. Peristiwa masa lalu ternyata ada hikmat. Yang ini kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa. Ternyata apa yang dianggap sebagai menakutkan itu pada waktu sedang terjadi memang tidak mengenakkan. Tetapi pada peristiwa seiring dengan perjalanan waktu kemudian memunculkan hal-hal yang menjadi sarana kepujian. Namun pada satu sisi yang lain memang Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra, tidak terhindarkan bila yang namanya killer itu hanya didasarkan pada arogansi dari seseorang. Perlu dibedakan tentang bagaimana orang menerapkan kedisiplinan yang benar-benar mendidik, mengedukasi, dengan kedisiplinan yang menghukum dan bahkan atau mungkin membuli atau bahkan mungkin didasarkan pada arogansi emosi tertentu. Kalau arogansi emosi tertentu ini jelas akan membuat orang lain rugi. Karena yang ada adalah pamrih kepentingan tertentu dengan arogansi tertentu pula yang membuat orang lain kemudian menderita, takut, dan tidak punya daya, tidak punya semangat. Yang dicatat adalah hal-hal yang menakutkan dan kemudian pada kelak kemudian hari itu tidak ada kepujian. Tetapi yang ada adalah sumpah serapah. Belajar dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 4, saya beri tema takut pada Tuhan. Menolong kita untuk mengerti betapa bangsa Israel yang ada dalam suasana sedemikian rupa pernah diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dengan kesulitan dan penderitaan, tetapi cara Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel adalah dengan belas kasih-Nya. Membawa Israel keluar dari Mesir dengan perjuangan melalui hamba yang dipilihnya ini Musa, melawan arogansi Firaun, menyeberangi lautan 40 tahun di padang gurun dengan Tuhan memberikan jaminan. Merefleksikan itu semua, pemazmur mengingat akan persoalan pergumulan penderitaan yang pada titik terendah Tuhan Israel bukan Tuhan yang arogan, bukan Tuhan yang membuli Israel untuk semakin menderita, bukan sebagai pihak killer yang tersenyum, bangga, tertawa terbahak-bahak ketika pihak lain atau orang lain menderita sebagai objeknya karena arogansi dan emosi. Tidak demikian dengan Tuhan. Ketika manusia takut pada Tuhan, justru manusia bisa merasakan bagaimana tentang Tuhan yang berbelas kasih. Sekalipun manusia sedang bergumul di dalam persoalannya sampai pada titik terendah. Bagi pemazmur, memiliki pengharapan tentang Tuhan yang welas asih. Memiliki pengharapan pada Tuhan yang welas asih inilah yang menjadi bagian hikmat kita yang pertama. Bahwa ketika kita punya keluhan bahkan merasakan hidup pada titik terendah, mari kita terus berharap pada Tuhan dengan ungkapan, dengan doa yang kita yakini Tuhan mendengar. Maka dikatakan, Tuhan dengarkanlah seruan, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara
permohonanku. Yang kedua ada penyadaran. Sebagai manusia yang diproses oleh Tuhan, bangsa Israel acap kali tegar tengkuk dengan protes, dengan kedegilannya, dengan lari dari Tuhan. Ingin kembali menyembah ilah-ilah bangsa lain, bahkan juga melakukan penyembahan pada ilah-ilah bangsa lain. Ini adalah bentuk penyadaran bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kalau kita mau jujur, ketika kita disiplin oleh Tuhan, seringkali pengen lari dari Tuhan, pengen menduakan Tuhan, pengen mencari pertolongan di luar Tuhan. Ini proses penyadaran. Maka kalau Tuhan sedang mendisiplin kita, itu juga karena andil kesalahan manusia, andil kesalahan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, hal ketiga yang boleh menjadi hikmat yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sabda Tuhan ini meneguhkan kita untuk berefleksi akan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan, namun kita meyakini bahwa Tuhan memberi pengampunan. Maka kalau kita takut kepada Tuhan, ada penyadaran sedemikian rupa bahwa kita ini sudah dipulihkan, kita sudah disucikan, terlebih dengan pengorbanan Yesus Kristus. Ini yang menjadi daya bagi kita untuk segan, untuk hormat, untuk menaruh pengharapan itu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena takut pada Allah adalah menjaga hidup di dalam kemuliaan, kekudusan, kebaikan, dan kebenaran. Demi mengingat belas kasih Tuhan yang dengan pengampunannya untuk memulihkan hidup manusia, menghargai manusia. Semoga firman Tuhan ini menyemangati saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, untuk benar-benar menempatkan kesadaran Tuhan yang ditakuti semua orang adalah Tuhan yang punya karisma, Tuhan yang tidak arogan, Tuhan yang welas asih memberikan pengampunannya dan menyadarkan kita akan siapa kita, siapa Tuhan, bagaimana hidup ini, dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya rasa dengan hal ini kita justru akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tegar, tangguh, berpengharapan akan kelangsungan berkat Tuhan betapapun kita ada pada titik terendah. Terlebih ketika kita ada banyak kesukacitaan, maka sudah pasti kita akan dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur akan sabda yang telah Engkau anugerahkan. Sabda yang menolong kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dengan belas kasih Tuhan yang menyadarkan kami akan kesalahan dan dosa dan ketakberdayaan kami. Pada bagian mana, pada titik tertentu seringkali kami ingin lari dari kenyataan. Ketika kami menanggung rupa-rupa persoalan pergumulan, kadangkala kami lemah. Ataupun ketika kami ada dalam kebahagiaan apapun itu, seringkali kami lupa. Maka ketika kami ada dalam suasana kehidupan yang berhadapan dengan resiko kehidupan ini, Engkau mendisiplin kami dengan cara Tuhan yang mungkin kami rasakan cara yang begitu keras menegur kami. Itu semua adalah wujud belas pengasihan Tuhan yang mengingatkan, menyadarkan, sekaligus memampukan kami. Engkau sungguh Tuhan yang berbelas kasih.
Maka kami berkomitmen seiring dengan Engkau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan hari baru pada kami saat ini, dan kami mohon langsung berkat-Mu Tuhan untuk kami dapat melaksanakan tugas kewajiban pada hari ini. Bersama dengan anggota keluarga, ataupun ketika kami melaksanakan tugas kewajiban sendiri, bersama dengan orang-orang yang ada di lingkungan kami, bersama dengan orang-orang yang memimpin, ataupun kami yang memimpin, bersama dengan banyak pihak yang kadang-kala tidak kami kenal sekalipun, tolong kami untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami mau berkomitmen melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati para orang tua di dalam melaksanakan tugas kewajiban, mengalirkan kasih Tuhan bagi seluruh anggota keluarga dengan doa, tutur, dan restu serta keteladanannya. Berkati para orang tua yang sudah usia lanjut, dengan kelemahan fisik, namun Engkau perkenankan untuk menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang tangguh, mendedikasikan kasih Tuhan untuk membentuk keluarga, anak, cucu, ataupun yang berpengharapan akan hadirnya momongan siapapun itu Tuhan. Engkau Tuhan yang terus meneguhkan orang tua. Berkat yang sederhana maupun yang luar biasa, Engkau jadikan pengantara berkat itu disyukuri oleh seluruh anggota keluarga, anak, cucu, bahkan cicit, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan juga di tempat yang jauh ataupun di luar negeri, dengan segala keberadaannya. Engkau berkati Tuhan dengan tugas kewajiban yang dilaksanakan, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, wirausaha di tengah situasi yang sulit, juga studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang swasta maupun negeri. Berkati Tuhan. Dengan dedikasi, tugas kewajiban perjuangan, Engkau hadirkan senantiasa kasih karunia dan rahmat untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat, dan tegar. Mampukan keluarga di dalam menyelesaikan persoalan pergumulan dengan mengandalkan Tuhan, dan menjalaninya dengan takut akan Tuhan, dengan kebenaran sabda Tuhan dan peranata-peranata yang baik, sehingga menjadi bagian dari keluarga yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan untuk berkesaksian dan memelihara keselamatan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh karenanya menjadi bagian dari aktivitas kegiatan gerejawi yang oleh karenanya juga kami mohonkan kelangsungan berkat Tuhan tentang bagaimana keluarga di dalam kegiatan gerejawi memasuki masa Prapaskah yang keempat ini. Dan tolong berkati para pemimpin gereja, jemaat Tuhan, dan para pelaksana tugas masjid gereja, komisi panitia, tim bebadan yang ada. Juga kami mohon langsung berkat Tuhan untuk layanan gereja melalui penugasan kepada lembaga tertentu, lembaga terkait dengan layanan masyarakat, layanan pendidikan, dan banyak hal yang terus ditumbuh kembangkan dengan kesadaran dari gereja memberikan penugasan peduli pada sesama. Untuk layanan kesehatan, sosial kemasyarakatan, kewirausahaan, kepemimpinan, berkati ya Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami senantiasa juga membawanya di dalam naungan rahmat Tuhan untuk Engkau berkati. Dan berkati pula saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, khususnya para kasepuhan, kesehatan dari anak hingga yang adiuswo, untuk proses pemulihan kekuatan kesehatannya, juga untuk saudara kami, Ibu Pri Sayekti, anggota jemaat GKJ Ambaruk mau dari wilayah 4 yang ada di ruang ICU Rumah Sakit Siloam, Yogyakarta. Siapapun saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, Tuhan kuatkan senantiasa, berproses demikian rupa dengan perawatan dokter dan perawat sebagai tim medis,
dengan piranti dan obat yang diterimakan. Berkati ya Tuhan. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kekuatan untuk mewujudkan hal baik. Saudara-saudara yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, Tuhan berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seiring dengan perubahan iklim, kami seringkali juga berhadapan dengan risiko kebencanaan. Oleh karena itu kami juga mohon langsung berkat Tuhan untuk kami dapat berhati-hati dan responsif, bahkan terus membangun kepedulian menghadapi perubahan iklim yang ada dengan risiko kebencanaan yang seringkali terjadi. Para pemangku kepentingan untuk menanggulangi dan mengantisipasi kebencanaan juga Tuhan berkati. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mohon langsung berkat-Mu untuk saudara-saudara kami di dalam menyuarakan kasih dan perdamaian untuk Yayasan Petra dengan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Radio Petra dengan para pelaksana tugas di Radio Petra. Tuhan berkati pula sebagai sarana untuk bagaimana kami membangun kehidupan ini dengan mengasihi sesama, bahkan kehidupan dengan tugas kewajiban yang dilaksanakan. Berkati Tuhan. Demikian ya Tuhan pokok doa yang dapat kami laksanakan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu, dan kami siap melaksanakan kehendak Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus untuk hari ini. Kami meyakini kelangsungan berkat hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo bersama dengan Radio Petra telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus melimpah ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian.